Media Vietnam anggap omongan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang kepada timnas Vietnam. Media Vietnam Soha.vn menganggap omongan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang kepada timnas Vietnam. Soha bahkan menyebut Shin Tae-yong sangat percaya diri setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Setelah timnas Indonesia tersingkir di 16 besar Piala Asia, Shin Tae-yong pulang ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Shin Tae-yong diwawancarai. Dalam sesi wawancara tersebut, Shin Tae-yong optimistis mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal yang membuat Shin Tae-yong percaya diri karena timnas Indonesia masih menyisakan 3 laga kandang dari 4 laga sisa. Dari 4 laga sisa itu, timnas Indonesia 2 kali dihadapkan dengan Vietnam, tim yang mereka kalahkan di Piala Asia. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Komentar Shin Tae-yong di atas yang mendapat perlawanan dari Soha. Mereka menyebut perkataan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang. Duel timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung 2 kali Maret. Vietnam duduk di posisi 2 dengan 3 angka, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret mendatang, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat amunisi baru. Kapten tim nasional Vietnam, Du Hang Dung ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada mendatang, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Para penggawa Vietnam tampaknya masih dendam kepada Garuda usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui, Vietnam pulang lebih cepat dari Qatar usai dipastikan gugur di grup D Piala Asia. Nahasnya Vietnam tersingkir sebagai juru kunci grup D dan tanpa meraih poin sama sekali, alias selalu kalah di 3 laga fase grup tersebut. Keberhasilan timnas Indonesia menyita perhatian publik dunia membuat geram rivalnya. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masing-masing Vietnam dan timnas Indonesia sudah melawan Filipina dan Irak pada Maret, nanti mereka berdua yang giliran saling berjumpa. Bahkan timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil 2 laga sekaligus dalam waktu 5 hari. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itulah yang disebut Du Hang Dung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurkan balas dendam mereka tersebut. Menariknya, Du Hang Dung tampaknya tak tahu bahwa timnas Indonesia berpotensi semakin kuat di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebab Garuda bakal diperkuat Jay Itzes dan bahkan proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Maarten Paes pun diprediksi bisa kelar sebelum tampil melawan Vietnam pada Maret nanti. Target mutlak timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 wajib menang. Timnas Indonesia bakal 2 kali menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Tim Garuda menargetkan menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Tak cuma bakal memuluskan jalan timnas Indonesia menuju putaran selanjutnya sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan melawan Vietnam juga bakal menentukan nasib Shin Tae-yong. Sejak mengawali karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah 4 tahun menangani Merah Putih. Kontraknya diketahui baru akan berakhir Juni 2024 dan mengenai apakah ia akan lanjut atau tidak masih diperdebatkan. Sejak saat itu pula, Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan warna baru buat timnas Indonesia meski selama 4 tahun masa jabatannya tidak begitu spesial lantaran belum ada trofi juara yang mampir. Namun diharapkan bisa terus memimpin tim Merah Putih. Sejak Piala Asia, timnas Indonesia mulai di atas angin ketika melawan Vietnam. Skuad Garuda berhasil menunjukkan hegemoninya. Saat ini timnas Indonesia masih terdampar di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan 1 poin dari 2 pertandingan.
Satu-satunya poin didapat ketika tim Merah Putih ditahan imbang Filipina. Adapun kekalahan didapat timnas Indonesia dari Irak. Belakangan, Irak kerap menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Tentu saja Sintayong ingin memanfaatkan dua laga melawan Vietnam untuk mendulang poin, seraya menjaga kans untuk melaju ke fase berikutnya. Tak tanggung-tanggung, PSSI datangkan amunisi baru timnas Indonesia. Lebih dari 3 pemain bakal gabung Maret. Timnas Indonesia akan kedatangan tambahan 4 pemain naturalisasi baru pada Maret 2024 mendatang. PSSI fokus menggenjot proses naturalisasi untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyatakan saat ini PSSI tengah mengupayakan percepatan proses naturalisasi 4 pemain keturunan. Mereka ini merupakan pemain keturunan grade A yang bermain rutin di Liga Top Eropa. Keempat pemain itu adalah Nathan Chu Aon, Tom Haye, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangon. Diupayakan sebelum Maret, 4 pemain itu sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Tenaga mereka sangat diperlukan mengingat skuad Garuda akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Jika 4 pemain tersebut memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret, maka kekuatan timnas Indonesia bertambah. Tentu akan memperbesar pula peluang menang atas Vietnam. Timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam di laga kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret. Baru setelah itu duel dilanjutkan pada Juni mendatang. Jika berhasil menang 2 kali atas negeri tetangga itu, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang atas Vietnam 2 kali, maka poin Indonesia akan bertambah menjadi 7. Timnas Indonesia tinggal butuh tambahan 3 poin lagi di 2 laga sisa kandang kontra Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni untuk memesan tempat di babak ketiga. Sejauh ini proses naturalisasi 4 pemain ini memang terus berjalan. Kehadiran pemain-pemain top itu diharapkan dapat memperkuat performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong.